Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Apa kabar, teman-teman? Udah lama nih nggak ketemu. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi ya. Kayaknya udah sebulan nih nggak ketemu ya. Gara-gara libur ya kemarin ya, libur puasa, libur Lebaran. Terus kemarin juga ada libur Pancasila ya. Hari lahir Pancasila. Terus juga libur. Ada acara kemarin ya, acara webinar. Jadi kita sudah pertemuan ke-12 ya, kalau nggak salah ya. Tinggal 2 kali lagi. Saya ingin menyapa dulu ya, menyapa dulu. Ya Amel ya, Amelia, Armen, Adel, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Delia kok Adel sih. Delia, Dobertus, Iya, Pak. Fadil. Iya, Pak. Fadil ya, Fadilah Nuraini. Dan Nuraini, terus siapa lagi sini? Muhammad Zulfikar ya. Nur ya, Tias. Hadir, Pak, hadir. Ya, Hadir, Pak. Hadir. ya, Putra mana Putra nih? Ada Putra kemarin ya. Putra siapa namanya? Yang jawab-jawab pertanyaan itu bagus tuh. Ada ya nama Putra ya? Putra Rizky Ramli, Pak. Putra Rizky Ramli belum ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya, masih on the way lah ya. Baik teman-teman, kita sudah di pertemuan ke-12 ya. Rencananya pertemuan 12 ini kita akan selesaikan tentang PPH lah ya, tentang PPH sesuai dengan RPS. Coba lihat sebentar RPS-nya ya. Kita lihat lagi RPS-nya. Bentar ya, saya share tentang RPS. Mana dia belum nongol. Saya share screen aja deh. Nah, ini RPS. Jadi kalau kita lihat RPS itu pertemuan ke-12 ya teman-teman ya. 12 itu mana dia? Oh, nggak kelihatan sih. Bentar ya. Belum muat komputernya. Malah muter-muter tuh. Ini RAM-nya ini kecil banget sih. Jadinya super lemot. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tulisannya emang kecil. 12 itu PPN ya. PPN sebenarnya PPH itu pertemuan 11 ya. Tapi kemarin kita lihat pertemuan 11 kita masih di seputar KUP ya. Jadi ini kita agak sedikit terlambat harusnya di pertemuan ke-12 ini sudah PPN tapi karena PPH belum ya di RPS ya, jadi kita sekarang selesaikan untuk PPH ya ini teman-teman ya. PPH yang akan kita bahas di sini tentunya tentang pengertian penghasilan ya, karena PPH adalah pajak atas penghasilan ya. Jadi kita harus clearkan dulu ya. Kita harus pahami dulu apa itu definisi penghasilan sebelum nanti kita membahas tentang ya bagaimana ya pemungutan pajak atas penghasilan itu, siapa subjek dan objeknya ya. Kemudian juga kaitannya dengan jenis-jenis penghasilan nanti ya, dan juga nanti terakhir sekali yang harus teman-teman pahami tentang ya pajak penghasilan atas UMKM ya, atau UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Karena itu bagian dari fasilitas perpajakan ya yang sangat penting sekali ya, yang teman-teman mungkin salah satunya sudah ada yang mulai merintis bisnis gitu ya, merintis usaha. Nah, bisa memanfaatkan yang namanya
fasilitas pajak penghasilan atas UMKM. Jadi itu ya teman-teman yang akan kita selesaikan pada pertemuan kita sekarang ini ya, kaitannya dengan pajak atas penghasilan itu ya. Nah, ini saya sudah siapkan slide ya. Saya sudah siapkan slide teman-teman. Ada sekitar 19 slide, tapi selain slide juga saya sudah siapkan juga modul ya. Nanti modulnya saya share ke Zulfikar, Mulyadi ya. Mulyadi ada nggak nih? Belum ada ya. Biasanya Mulyadi rajin nih. Lagi ini ya. Sibuk ya. Nanti saya siapkan juga modul ya. Modul ini udah dapat belum? Yang modul tentang PPH. Belum ya? Nah, ini dia. Nanti akan saya sampaikan modul tentang PPH ya. Apa sih isinya? Isinya sih pertama tentang definisi penghasilan ya, teman-teman. Tentang apa? Definisi penghasilan. Nanti teman-teman lihat di sini. Definisi penghasilan itu saya bahas di satu bab khusus. Kemudian subjek dan non-subjek ya. Subjek non-subjek ini penting sekali ya, nanti ini juga sudah pernah kita bahaskan di perpajakan internasional dan juga di KUP, tapi ini akan kembali kita refresh lagi ya. Yang terakhir adalah tentunya penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Itu yang akan kita bahas di modul ya. Nah, saya akan fokus dulu ke definisi penghasilan ya, teman-teman ya. Saya akan fokus ke definisi penghasilan. Nah, kalau kita bicara tentang penghasilan ya, dapat saya katakan bahwa memaknai penghasilan itu sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali, karena di sini coba kita lihat ya definisinya ya. Mengapa saya katakan sangat luas sekali? Teman-teman bisa lihat di pasal 4 ya. Pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang PPH ya. Apa itu bunyinya? Jadi kalau kita baca di pasal 4 ayat 1 ya, yang menjadi objek pajak ya adalah penghasilan ya. Nah, definisinya ini teman-teman ya. Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima atau diperoleh ya. Jadi di sini kata kuncinya, setiap tambahan kemampuan ekonomis ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima atau diperoleh ya. Yang diterima atau diperoleh, ini masing-masing setiap kata di dalam bunyi pasal ini mengandung konsekuensi hukum ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Mulai dari kata-kata setiap tambahan kemampuan ekonomis ya. Kemudian unsur yang kedua diterima atau diperoleh. Ini nanti akan kita bahas teman-teman. Ya, berikutnya yang dimaksud dengan definisi penghasilan ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Ini maksudnya nanti kaitannya dengan asas apa yang kemarin saya sampaikan, asas worldwide income ya, masih ingat ya, worldwide income. Nah, coba siapa yang masih ingat asas worldwide income, coba masih ingat nggak? Worldwide income ya. Saya tanya ya. Siap nggak nih? Coba saya tanya ya. Delia ya. Masih ingat nggak yang disebut dengan asas worldwide income? Halo. Suara saya kedengeran nggak nih? Halo. Delia, mana Delia? Saya ini. Suara saya kedengeran kan? Halo. Dobertus mana Dobertus? Kedengeran Pak, kedengeran. Kedengeran. Saya Masih ingat nggak asas apa tadi worldwide income? kalau pajak domisili bukan sih Pak? Nah, mirip-mirip itu. Mirip-mirip. Iya, Bukan sih. Yang lain coba yang lain. Zulfikar.
Pajak berdasarkan domisili, Pak. Jadi kayak Pajak. misalkan Ah, berdasarkan domisili. ya, dilengkapi lagi. Maksudnya apa ya? Udah agak udah nyerempet-nyerempet sih. Benar, pajak atas domisili. Tapi bisa dilengkapi lagi. Maksudnya kalau orang sudah berdomisili, Nah, orang atau badan hukum yang sudah berdomisili wajib membayar pajak di negara tersebut. baik atas penghasilan yang berasal dari titik-titik dan berasal dari titik-titik. Coba dilengkapi lagi. Baik atas penghasilan, dasar penghasilan ini yang saya bold ini. atau apa nih? Mana Pak? Nggak kelihatan, Pak? Ini yang saya bold nih di modul nih. Oh iya, sorry, maaf, telat. Apa? Coba. Jadi maksudnya apa? Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, itu maksudnya worldwide ya. World itu kan dunia ya. Worldwide artinya sepanjang dunia gitu ya. Sepanjang dunia. Worldwide income. Jadi penghasilan dari manapun maksudnya itu ya. Selama dia berdomisili di suatu negara gitu ya. Bagus. Berarti masih ingat lah ya. Berarti ada yang nyantel lah sedikit ya dari perkuliahan ya. Oke. Itu ya. Nah, terus definisi berikutnya teman-teman ya. Nanti saya kasih sih ini ya apa modulnya ya. Yang dipakai ya, ini ya. Yang dipakai saya gede dikit deh. Nah, ya, kelihatan ya. Yang dipakai untuk konsumsi ya. Ini saya ini lagi ya. Saya bold lagi ya. Nah, lama bold semua. Yang dipakai untuk konsumsi ya atau menambah kekayaan ya atau menambah kekayaan. Nah, itu ya teman-teman ya. Dalam bentuk apapun. Nah, ini yang sangat dalam bentuk apapun ya, dengan nama dan bentuk apapun. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, definisi di pasal 4 ayat 1 ini ya. Nah, maka unsur-unsurnya minimal di sini kita temukan ada 5 unsur ya, teman-teman. 5 atau 6 ya. 5 atau 6, tapi yang jelas-jelas ada sih 5 ya. Unsur yang pertama apa? Yaitu yang dimaksud dengan penghasilan ya. Termasuk penghasilan yang kena pajak. Jadi kita pahami dulu definisi penghasilan ya. Nanti dari definisi penghasilan ini itu akan dibagi lagi, yaitu yang namanya penghasilan kena pajak ya. Yang menjadi objek pajak ya dan non objek ya. Yang menjadi objek atau non objek pajak penghasilan. Tapi harus kita pahami dulu definisi penghasilan ya, gitu ya. Nah, yang pertama tadi sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH itu tambahan kemampuan ekonomis. Maksudnya apa tambahan kemampuan ekonomis di sini? Yaitu setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak yang berkenaan ya. Jadi maksud tambahan di sini adalah jumlah neto ya, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya ya. Jadi nanti penghasilan itu ya kalau dia berupa bruto artinya penghasilan kotor ya, untuk dia dipajaki ya, dia dapat dikurangi dengan biaya-biaya ya. Tapi biaya-biayanya ini seputar 3 biaya ini ya, teman-teman ya. Itu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara ya, atau 3M ya. Nah, jadi tidak semua biaya ya bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto, tapi hanya 3 jenis biaya. Biaya untuk mendapatkan ya, untuk menagih dan memelihara penghasilan gitu ya. Nah, tetapi dalam penghitungan penghasilan neto ya, Undang-Undang PPH mengharuskan mencatat ya. Jadi bruto ini harus dicatat ya, sedangkan untuk bisa mengurangkan biaya-biaya nanti harus menggunakan pembukuan itu ya. Masih ingat ya di KUP. Jadi mana yang harus pembukuan ya, dan mana yang cukup dengan pencatatan. Intinya kalau pencatatan ya itu kan karena lebih sederhana ya, hanya mencatat penerimaan atau penghasilan bruto ya atau peredaran bruto. Dia adalah subjek-subjek pajak ya yang penghasilannya nanti dikenakan ya, penghasilannya dikenakan dari penghasilan bruto ya.
Nah, misalnya untuk pengusaha kecil dan menengah UMKM ya yang dikenakan pajak final ya, pajak final berapa? setengah persen ya berdasarkan PP ya, PP 23 ya, PP 23 tahun 2018 atau ya bisa juga untuk ya orang pribadi ya dan juga apa namanya orang yang melakukan pekerjaan bebas ya. Nah, itu juga dia bisa ya nanti tidak perlu melakukan pembukuan apabila penghasilannya dihitung dengan norma penghitungan penghasilan neto. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di KUP ya, yaitu yang disebut dengan norma penghitungan penghasilan neto ya, NPPN. Itu ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ini tadi siapa nih? Reynaldis ya, Reynaldis Bero ya. Baru gabung ya, kayaknya belum saya sebut tadi. Mbak Reynaldis ya. Jadi itu ya, masalah apa namanya Mbak Reynaldis, masalah penghasilan nih. Jadi setiap tambahan ekonomis. Jadi maksudnya apa? Setiap kita dapat ya penambahan kekayaan ya, dapat penghasilan itu menjadi definisi penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan ya. Tidak peduli ya, nanti kita lihat ya, tidak peduli namanya apa, tidak peduli dapatnya dari mana, setiap ada tambahan kemampuan ekonomis ya, artinya kita bisa bertambah kemampuan kita untuk menguasai ya barang dan jasa, ya di situ masuk ke dalam definisi penghasilan. Berikutnya ya, di sini ada contoh ya, Contohnya tentang pelaporan capital gain. Nah, ini yang mungkin nanti teman-teman harus pahami ya. Nah, kalau itu kita dapat harta ya, dari penjualan aktiva ya. Nah, ya, kemudian semua hasil penjualan itu harus dilaporkan ya. Dan biaya-biaya termasuk dengan penyusutannya juga dicatat sebagai pengurang. Nah, itu adalah merupakan contoh dari bagaimana penghasilan dari penambahan kekayaan itu ya disebut sebagai penghasilan ya. Nah, berikutnya yang diterima atau diperoleh ya. Jadi kalau kita bicara penghasilan itu harus ada ya yang namanya disebut dengan taxable event ya. Taxable event itu apa? Diterima atau diperoleh ya. Diterima atau diperoleh ini maksudnya adalah ya hanya tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi, yang setelah menjadi realisasi. Jadi sudah ada realisasinya ya. Pengertian realisasi dalam hal ini ya mengambil konsep dari akuntansi. Ya, jadi untuk memahami ya definisi yang diterima atau diperoleh wajib pajak ini harus dilihat dari konsep akuntansi ya, yaitu penghasilan yang telah dapat dibukukan baik dengan menggunakan stelsel kas basis ataupun accrual basis ya. Jadi kalau itu penghasilan misalnya tadi penambahan kekayaan ya, dapat rumah ya, dapat mobil ya, atau jual mobil ya. Jual mobil kan dapat penghasilan ya, dapat uang. Ya kan? Nah, ketika uang itu didapatkan ya, kemudian diakui sebagai pendapatan, nah itu dia menjadi penghasilan ya, menjadi penghasilan yang terkena pajak tentunya ya. Jadi harus dan memang harus ada realisasinya ya. Nah, realisasi ini ya dapat juga disebut sebagai peristiwa hukum atau taxable event ya. Harus ada taxable event. Jadi tidak bisa kekayaan seseorang itu memang tiba-tiba dipajaki ya teman-teman. Misalnya Mbak Reynaldis punya rumah gitu ya. Punya rumah dari harta warisan gitu kan. Nah, warisan itu kan memang tidak terkena pajak ya. Warisan itu kan bukan objek pajak. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu gitu ya, misalnya sesudah 5 tahun, kok rumah ini nilainya bertambah gitu ya. Menjadi tadinya
di awal 10 miliar gitu ya misalnya ya. Nah, kemudian dalam 5 tahun naik ya nilainya menjadi 2 miliar, menjadi 20 miliar gitu ya. Nah, dari segi kekayaan memang kekayaan Mbak Renaldis ya naik gitu ya, meningkat pesat. Tapi apakah itu langsung bisa dipajaki ya? Nah, ini tidak bisa gitu ya, karena di sini ya harus ada yang namanya peristiwa hukum ya yang disebut dengan taxable event atau adanya realisasi ya. Jadi kapan pajak penghasilan atas penambahan kekayaan itu bisa dipajaki? Nanti ketika Mbak Renaldis ya menjual rumah tersebut ya, ketika dijual ya dapat penghasilan ya, dapat penghasilan dari penjualan rumah. Nah, itu dia dipajaki yang namanya pajak penghasilan atas pengalihan hak ya atas tanah dan bangunan PPHTB ya. Pajaknya berapa? Pajaknya 5% ya, 5% dari nilai transaksi, dan itu memang pajak final gitu ya. Pajak final. Nah, tapi lain halnya kalau sebuah perusahaan gitu ya. Kalau sebuah perusahaan ya bukan orang pribadi, ini ya perusahaan, dia melakukan pembukuan tentunya. Nah, dia kemudian melakukan revaluasi aset ya, revaluasi aset. Artinya penilaian lagi aset-asetnya. Misalnya di tahun lalu aset-asetnya hanya 10 miliar gitu ya. Kemudian sudah direvaluasi, dinilai kembali, ada penaikan ya, ada kenaikan nilai aset. Nah, itu nanti akan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang terkena pajak. Walaupun asetnya itu misalnya berupa rumah ya, dan belum ada asetnya berupa tanah dan bangunan gitu ya, tanah dan bangunan, dan belum ada peristiwa penjualan atau pengalihan hak milik dari tanah dan bangunan tersebut itu ya. Jadi itu ya cara memahaminya ya teman-teman ya. Memang ini harus pelan-pelan ya dipahami. Nah, berikutnya ini tadi ya yang saya maksudkan dengan worldwide income. Jadi yang definisi dari penghasilan yang ketiga ya, tadi yang pertama setiap tambahan kemampuan ekonomis ya. Yang kedua diterima atau diperoleh. Yang diterima atau diperoleh ini ya artinya mengindikasikan harus adanya realisasi ya, realisasi penerimaan ya ataupun realisasi perolehan ya kepada subjek pajak ya, baru dia dianggap sebagai penghasilan yang dapat dipajaki. Nah, ciri khas yang ketiga, unsur yang ketiga dari definisi penghasilan ya, yaitu baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia ya, atau disebut dengan worldwide income ini ya, worldwide income. Nah, ingat jadi ya worldwide income ya. Jadi penghasilan yang dikenakan PPH atau pajak penghasilan meliputi seluruh penghasilan yang didapat dari manapun juga, baik dari sumber-sumber di Indonesia maupun sumber-sumber di luar Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan subjek pajak luar negeri. Nah, ini kalau worldwide income tadi berdasarkan asas domisili tadi ya, yang disampaikan oleh siapa tadi? Delia ya, dan Zulfikar. Benar ya, itu memang menggunakan asas domisili. Jadi selama seorang subjek pajak ya berdomisili di suatu negara, maka dia dikenakan yang namanya worldwide income. Nah, tapi kalau ya subjek pajaknya itu tidak berdomisili di suatu negara, artinya dia wajib pajak luar negeri ya. Nah, maka di situ berbeda. Dia tidak dikenakan worldwide income, tapi dia dikenakan asas sumber ya, dikenakan asas sumber di sini ya. Jadi dia subjek pajak luar negeri ya atau SPLN, kemarin sudah sering kita bahas ya, untuk SPLN ya, maka dia tidak dikenakan worldwide income, tapi ketika dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia ya berdasarkan asas sumber, nah dia nanti terkena yang namanya PPH pasal 26 ya, PPH pasal 26. Apa sih PPH pasal 26 itu? PPH pasal 26 itu artinya pajak penghasilan yang ada di pasal 26 Undang-Undang PPH, yaitu ya kewajiban dari wajib pajak dalam negeri ya untuk memungut pajak penghasilan yang ya untuk memungut pajak penghasilan atas transaksi ya, atas
atas penghasilan ya, atas penyerahan ataupun pembayaran gitu ya yang diberikan kepada subjek pajak luar negeri. Itu ya teman-teman ya. Sampai sini jelas ya. Nah, berikutnya dipakai untuk konsumsi ya atau untuk membeli ya, dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta ya. Nah, ini unsur yang keempat ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak ya. Cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah objek PPh ya, kita tahu objek PPh sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran ya untuk kebutuhan konsumsi ya, dan sisanya yang ditabung menjadi kewajiban wajib pajak ya, termasuk yang dipakai membeli harta sebagai investasi ya. Jadi ini sebenarnya penerapan dari rumus Y sama dengan C plus S untuk keperluan perpajakan ya. Ini lazim disebut penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan pemakaian penghasilan atau expenditure atau penggunaan penghasilan gitu ya. Jadi ini salah satu metode untuk mengenakan pajak ya yang dipakai untuk konsumsi ya. Nah, jadi ketika kita banyak melakukan konsumsi ya, ketika kita banyak membeli barang gitu ya, maka dapat dipastikan itu kan berasal dari suatu penghasilan gitu ya. Nah, ketika kita tidak bisa membuktikan gitu ya sumber penghasilannya, maka di dalam kacamata pajak gitu ya teman-teman, itu dianggap sebagai sebuah penghasilan gitu ya. Itu dianggap sebagai sebuah penghasilan. Nah, makanya di sini ya ada yang namanya tax amnesty ya kalau teman-teman pahami ya. Karena tadi itu ya kan definisi penghasilan itu kan setiap tambahan kekayaan ya kan, setiap penambahan kekayaan. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, kemudian kekayaan itu dipakai gitu ya untuk membeli gitu ya ataupun mengkonsumsi ya, atau untuk membeli tambahan harta gitu ya. Maka di sini dapat kita lihat ya itu dianggap sebagai objek pajak, yaitu hasil penjumlahan seluruh pengeluaran gitu ya, hasil penjumlahan seluruh pengeluaran. Jadi pengeluaran kita itu sebenarnya adalah berasal dari penghasilan kita ya, baik pengeluaran untuk konsumsi ya kan, ataupun untuk tadi investasi ya yang ditabung ya, sehingga dia menjadi kekayaan ya kan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi rumusnya apa? Income ya, Y ini income ya, sama dengan ya cost plus saving ya. Jadi ini cara untuk perpajakan menilai kekayaan seseorang. Jadi menggunakan definisi di pasal 4 ayat 1 ini ya. Nah, makanya ada yang namanya tax amnesty ya, penghasilan yang dipakai membeli harta ya, ini harta ya. Bukan harti. Untuk membeli harta menjadi dasar pengenaan pengampunan pajak ya, atau tax amnesty ya, penghasilan yang dipakai untuk membeli harta. Berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak ya, tax amnesty tahun 2016 dan 2017 ya, dikenakan terhadap harta yang masih dimiliki per 31 Desember 2015 ya, dan tidak dilaporkan di SPT tahunan ya. Dasar pemikirannya, atas harta yang belum dilaporkan tersebut, atas penghasilannya dianggap belum dibayarkan PPh ya, makanya di tax amnesty itu dimaafkan gitu ya sepanjang dia membayar tebusan ya, membayar tebusan untuk menghapuskan pajak dan denda ya, termasuk juga sanksi-sanksi pidana yang ada terkait dengan harta-harta yang belum dilaporkan. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kalau belum paham silahkan didengarin lagi YouTube-nya ya. Wah, ini Mulyadi ya, mau luar biasa. Mohon maaf Pak telat, siap. Ya, rame nih. Ya. Tarikan rame nih. Ini sibuk apa nih sekarang Mulyadi? Sibuk lawyer apa nih? Wah, ini jaket hijau nih.
Tuh, masih di unmute, masih di mute, belum di unmute. Ya, Gojek Pak. Oh, oke. Dengerin terus aja ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, langsung aja di unmute. Ya, ini kita bahas tentang definisi penghasilan ya. Jadi penting sekali definisi penghasilan ini karena tadi itu ya. Kalau bicara masalah penghasilan, artinya semua ya tambahan kekayaan ya, semua tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima ataupun diperoleh ya baik dari dalam ataupun luar negeri yang kemudian yang dipakai untuk konsumsi ya atau untuk ya menambah ya apa tadi dipakai untuk konsumsi atau untuk membeli barang ya, membeli tambahan harta ya. Nah, ya itu masuk ke dalam definisi penghasilan ya. Di sini teman-teman harus paham ya. Nah, yang berikutnya ini yang sangat penting sekali ya. Dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di sini ya digunakan yang namanya prinsip ya substance over form ya. Substance over form. Apa tuh maksudnya prinsip substance over form itu? Maksudnya adalah ya hakikat ya lebih penting daripada bentuk formalnya. Jadi memandang sebuah penghasilan ya tentunya di sini harus dilihat dari fakta-faktanya, dilihat dari hakikatnya ya, dilihat dari kenyataan, fakta-fakta, realitas ya, apakah dia merupakan tambahan kemampuan ekonomis, apakah dia dapat apakah dia diterima atau diperoleh ya, apakah dia dapat dipakai untuk konsumsi ya atau untuk membeli tambahan harta ya, sepanjang ya definisi-definisi tersebut terpenuhi, maka di sini ya apapun namanya, apapun bentuknya, maka dia menjadi penghasilan yang dapat dipajaki gitu ya. Jadi dalam penentuan ada atau tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak ya. Dan kalau ada berapa besarnya penghasilan itu, maka yang menentukan bukan namanya ya. Nama nanti macam-macam ya. Misalnya namanya penghasilan ya, padahal dia penghasilan gitu ya dalam bentuk bunga gitu ya, penghasilan dalam bentuk royalti ya, penghasilan dalam bentuk dividen ya, nama ini tidak penting. Yang penting itu nantilah hakikat atau sifatnya gitu ya. Hakikat atau sifatnya. Jadi bukan nama yang diberikan oleh wajib pajak dan juga bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh wajib pajak, melainkan yang paling menentukan adalah hakikat ekonomis yang sebenarnya gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan prinsip substance over form. Ini maksudnya apa sih Pak? Kok susah banget dipahaminya? Maksudnya gini ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang itu suka menyamarkan penghasilan yang dia dapat ya. Bilangnya hadiah ya. Bilangnya warisan ya. Dibilangnya sumbangan gitu ya. Karena kan kalau kita bicara warisan ya, hadiah atau sumbangan itu bisa tidak terkena objek pajak ya, bisa tidak terkena objek pajak ya. Nah, tapi di sini yang menentukan bukan nama dari si wajib pajak, bukan wajib pajaknya yang memberikan nama ini hadiah, ini warisan, tapi nanti adalah fakta-faktanya gitu ya. Harus dilihat kalau dia warisan mana buktinya gitu ya. Ada nggak akta warisnya gitu ya? Ada nggak hubungan hubungan darah dengan pihak yang memberikan gitu ya. Kalau itu sumbangan ya, itu harus tentunya ya yang menerima, baik yang menerima maupun yang memberi harus memang lembaga yang bergerak di bidang amal ya, di bidang sosial. Nanti kita lihat pengertian sumbangan ini. Makanya tidak bisa ya, ini ada di modul ya. Jadi untuk mengecualikan dari definisi penghasilan yang tadi kita sampaikan, ini harus benar-benar dilihat di bab 3 ya, misalnya sumbangan keagamaan gitu ya. Nah, kalau bicara masalah sumbangan itu hanya sumbangan keagamaan gitu ya, hanya sumbangan keagamaan. Ada ya sumbangan lain itu adalah dalam bentuk bencana ya, dalam bentuk bencana. Kita lihat ya, nanti kita masuk ke sini ya, apa yang dimaksud dengan sumbangan dan bantuan. Jadi tidak sembarang gitu ya, sumbangan ya, saya dapat sumbangan Pak ya, jadi saya nggak bayar pajak gitu. Masa sumbangan sampai ya hidupnya cuma dari sumbangan semua gitu ya. Nah, ini pun harus kita lihat lagi definisinya berdasarkan hukum ya, hukum pajak yang ada di Undang-Undang PPH itu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir definisi dari penghasilan tadi nama dan bentuk apapun ya.
Nah, ini ya yang disebut dengan taxable event. Taxable event ini tidak ada ya, tidak ada di apa namanya definisi di pasal 4 ayat 1, tapi ini merupakan kesimpulan ya. Kesimpulan dari pengertian penghasilan ya di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu harus adanya taxable event untuk menjadi tambahan kemampuan ekonomis agar ya tambahan kemampuan ekonomis menjadi penghasilan ya. Ada yang namanya taxable event, artinya untuk bisa dipajaki, untuk bisa dikenakan PPH harus ada dulu yang namanya taxable event. Apa itu yang dimaksud dengan taxable event? Yaitu transaksi ya, harus ada transaksi yang memiliki konsekuensi pajak ya, atau istilahnya tatbestan ya, tatbestan kalau di hukum pajak. Tapi bisa juga kita katakan taxable event, tatbestan ya, yaitu peristiwa ya, transaksi ya. Kadang juga disebut sebagai disebut ya, kadang disebut sebagai peristiwa hukum ya. Disebut sebagai apa? Peristiwa hukum ya. Atau tatbestan lah ini ya. Kadang disebut peristiwa hukum terkait dengan pajak penghasilan. Taxable event adalah transaksi yang menimbulkan penghasilan ya. Transaksi-transaksi yang menimbulkan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT PPH ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau begitu gimana Pak? Kaitannya dengan harta saya gitu ya. Harta sih tetap dilaporkan ya di SPT ya. Misalnya teman-teman punya sepeda ya, punya motor ya. Tapi apakah itu otomatis harus bayar pajak? Tidak ya, karena tidak ada taxable event-nya. Karena harta itu kan hanya dimanfaatkan saja ya. Sepeda hanya dipakai ya buat apa namanya? Buat Sunmori ya, Sunmori ya, Sunday morning reading ya. Atau Mulyadi ya, punya motor ya kan. Motornya kalau secara pajak daerah sih dia udah bayar ya kan, motornya Mulyadi kan. Tapi untuk PPH ya, pajak penghasilan ya, selama dia belum dijual sama Mulyadi ya dia belum bisa dikenakan pajak penghasilan gitu ya. Nah, tapi nanti ya kalau dijual ya, kalau dijual kemudian Mulyadi mendapatkan keuntungan dari penjualan itu, nah itu sebenarnya harus dibayar pajaknya ya. Nah, harus dibayar. Nah, itu memang harus dilaporkan ya. Nah, secara normatif ya, secara normatif ya. Tapi memang kadang-kadang kalau untuk yang apa namanya rakyat jelata ini jarang ya yang sampai melaporkan jual beli barang-barang seperti itu ya. Ya karena memang kebanyakan sih kemungkinan rugi gitu ya. Kemungkinan kan rugi ya. Tidak sampai untung gitu ya. Nah, ataupun kalau misalnya untung kan susah juga ya, karena kan kita tidak melakukan pembukuan gitu ya. Jadi memang kalau untuk yang tidak melakukan pembukuan ini ya, walaupun sudah ada taxable event-nya ya, yaitu berupa penjualan tadi ya atas barang-barang aset kita, memang pada prakteknya saya lihat masih sulit ya, masih sulit untuk ditegakkan ya, kecuali memang kita ingin melakukannya secara self assessment gitu ya, dan memiliki kesadaran yang sangat tinggi terkait dengan perpajakan. Saya rasa ya itu memang normatifnya seperti itu ya teman-teman ya gitu ya. Jadi intinya itu teman-teman, taxable event ini adanya transaksi dulu ya yang menimbulkan penghasilan, dan itu wajib dilaporkan di SPT tahunan ya, sehingga taxable event tersebut merupakan syarat dari pengakuan penghasilan. Oke. Ada yang mau ditambahkan, ada yang mau ditanyakan mengenai PPH itu ya, kira-kira teman-teman ya. Ini definisinya, teman-teman baca, pahami, nanti modulnya saya kasih ya di sini ya. Jadi harus ada taxable event untuk menjadikan tambahan kemampuan ekonomis menjadi penghasilan. Semua aktivitas bisnis merupakan taxable event ya, aktivitas bisnis, penjualan barang ya, kemudian pemberian jasa ya. Nah, itu taxable event ya, sales ya, atau pendapatan income ya, pendapatan di income statement ya, di income statement artinya di laporan rugi laba ya, juga merupakan taxable income ya. Tanaman mangga di kebun kita ya, walaupun sudah masak dan bernilai ekonomis, tetapi bukan merupakan penghasilan sampai buah mangga tersebut dijual gitu ya, misalnya ya. Misalnya siapa di sini, Nur ya, Nur Mulia punya kebun
ya, punya kebun mangga gitu ya. Kekayaannya jadi bertambah nih Nur, karena mangganya berbuah nih ya. Pohonnya banyak gitu ya. Apakah di situ langsung bisa dikenakan pajak? Tentu saja tidak ya. Nah, karena nanti ya belum ada yang namanya taxable eventnya. Jadi kalau nanti mangganya dijual dan menghasilkan penghasilan, nah baru atas penghasilannya itu dapat dikenakan pajak gitu ya. Atau juga begitu misalnya siapa di sini Amel ya. Amel punya kambing gitu kan. Kambingnya beranak ya, banyak ya. Apakah setiap kambing beranak itu langsung dipajakin? Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak ya. Walaupun kekayaan Amel bertambah, kayak di sini kan setiap tambahan kemampuan ekonomis ya, nah, yang diterima atau diperoleh ya. Tapi kan di sini ada yang namanya ya definisi taxable income, apa namanya taxable event, yaitu tambahan kemampuan ekonomis itu ya yang diterima atau diperoleh ya. Artinya sudah direalisasikan menjadi penghasilan ya, sudah direalisasikan menjadi penghasilan, yang mana penghasilan itu nantinya dapat digunakan ya untuk dipakai untuk konsumsi atau membeli harta ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya kira itu bahasannya, nanti teman-teman bisa dalami lagi di di modul. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi dari peristiwa itu misalnya kita ya, misalnya kita punya tanah ya, tanahnya mengandung biji emas ya. Saat kita beli, kita belum tahu ada biji emas di tanah kita. Kemudian diketahui bahwa tanah itu mengandung biji emas dan bernilai ekonomis tinggi jika ditambang ya. Saat diketahui ada biji emas, belum ada penghasilan ya. Begitu juga saat diketahui nilai biji emas di dalam tanah kita, belum ada penghasilan. Penghasilan ya wajib dilaporkan jika sudah ada penjualan biji emas atau kita olah ya, kemudian menjadi emas, dan emas tersebut dijual gitu ya teman-teman ya. Tanah yang kita miliki setiap tahun ya, nilainya selalu naik ya, tetapi kenaikan harga tanah bukan penghasilan. Tanah akan menjadi penghasilan saat dijual. Tapi lain ceritanya ya untuk yang menyelenggarakan pembukuan. Nah ini ya, kalau yang menyelenggarakan pembukuan dan dia melakukan revaluasi ya, revaluasi di penilaian kembali aset, nah maka dia menjadi taxable event ya, karena dia menyelenggarakan pembukuan. Itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa revaluasi merupakan taxable event bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan? Karena ya dengan dia mencatat nilai harta ya yang menggunakan pembukuan ya, dalam hal ini menggunakan pembukuan double entry ya, kenaikan harta ya dinilai di sisi debit ya, diiringi dengan kenaikan ekuitas ya, modal ya di sisi kredit ya. Kenaikan ekuitas atau kekayaan bersih ya merupakan tambahan kemampuan ekonomis sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Begitu juga untuk selisih kurs ya. Nah, misalnya teman-teman ya mendapatkan penghasilan dari selisih kurs ya. Kalau teman-teman punya perusahaan ya, dan perusahaan itu melakukan pembukuan ya, keuntungan dari selisih kurs ini dia juga merupakan tambahan penghasilan yang dikenakan pajak ya. Keuntungan dari selisih kurs merupakan penghasilan. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu sudah cukup tentang penghasilan, jenis penghasilan. Sekarang saya mau masuk ke ini dia ya, subjek ya, sudah subjek dan objek pajak ya, subjek dan objek pajak. Yang penting sekali. Jadi definisi penghasilan teman-teman udah paham ya, bisa pahami di modul ya, nanti modulnya saya share. Nah, sesudah memahami definisi penghasilan, sekarang teman-teman harus pahami dulu, ini kemarin sudah saya sampaikan ya di materi sebelumnya, ini saya ulang lagi, yaitu yang dimaksud dengan subjek pajak ya. Kita tahu dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ya. Nah ini ya, untuk subjek pajak dalam negeri, ini kemarin sudah masih ingat ya, yaitu yang berdomisili lah gitu. Ini subjek pajak dalam negeri ini menggunakan asas apa? Asas domisili ya tadi ya. Jadi menggunakan asas domisili ya. Artinya apa? Dia sudah bertempat tinggal ya. Sini ya teman-teman ya.
ya. Dia bertempat tinggal di Indonesia, ya, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, ya, atau yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari yang berada di Indonesia, ya, berada, ya, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, ya, 183 hari, ya teman-teman, ya. Atau yang memiliki niat, ya, berniat untuk tinggal di Indonesia. Jadi niat saja, ya, dia belum berada di Indonesia, ya, baru niat mau tinggal di Indonesia selama 6 bulan lebih, ya. Nah, ketika dia menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia, maka dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, ya. Gitu, ya. Minum dulu. Alhamdulillah. Ngantuk nih. Biasa ya kalau jam segini jam-jam rawan, ya. Apalagi materinya pajak ini, ya. Jadi sampai sini ada yang tanyakan belum? Ya, mengenai mengenai definisi penghasilan tadi jelas, ya. Jadi bisa dibaca. Nah, kembali ke subjek pajak, ya. Ada subjek pajak dalam negeri. Tadi orang pribadi. Kemudian berikutnya, ya, badan, ya. Badan yang didirikan di Indonesia ini, ya. Badan yang didirikan di Indonesia. Badan yang didirikan di Indonesia ini maksudnya apa? Ya, gampangnya gini, PT lah gitu, ya. PT, ya. CV, ya. Firma, ya, koperasi, ya kan? Yayasan. Nah, ini berkedudukan di Indonesia. Nah, kemudian ada yang keempat, ya, yaitu warisan yang belum terbagi, ya. Ini kemarin sudah sering saya bahas, kenapa warisan ini menjadi subjek pajak dalam negeri, ya. Karena dia menggantikan, ya, menggantikan yang berhak. Yang berhak itu siapa? Yang berhak itu ahli warisnya, ya. Karena di sini belum dibagi, sehingga ahli waris belum bisa, ya, membayar pajak, ya, belum bisa belum bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang ada atas warisan yang belum terbagi tersebut. Makanya di sini warisan diangkat statusnya, ya, dari tadinya objek, ya, menjadi subjek. Nah, itu ya teman-teman, ya. Jadi kalau bicara masalah warisan ini bukan berarti warisan itu dipajaki, bukan, ya. Kalau harta warisan, ya, baik itu rumah, ya, penghasilan atau apapun itu, selama dia itu benar-benar warisan, ya, dia tidak menjadi objek pajak. Tapi kalau dia belum dibagi, nah, maka penghasilan yang timbul, ya, misalnya warisannya itu berupa, ya, bisnis, ya, toko, ya, kemudian apa, macam-macam lah, ya, saham, ya kan, yang menghasilkan penghasilan. Nah, tentunya penghasilannya itu yang harus dipajaki, sedangkan si wajib pajaknya sudah meninggal, maka di sini warisan yang belum terbagi diangkat, ya, ditetapkan, ya, menjadi wajib pajak. Itu ya teman-teman, ya. Nah, kemudian sebaliknya subjek pajak luar negeri, ya, kemarin sudah kita bahas, intinya adalah yang tidak tinggal di Indonesia, ya, atau tinggal di Indonesia tapi tidak sampai 6 bulan, ya. Kemudian badan yang tidak didirikan, ya. Itu apa badan yang tidak didirikan, ya, misalnya, ya, company, ya, COLTD gitu, ya. Jadi kan didirikannya bukan di Indonesia kalau namanya kayak gini, ya. Pasti di luar, kalau di Malaysia itu misalnya badan yang didirikan di Malaysia, ya, itu SDN, ya, BHD gitu, ya. Biasanya disingkat, saya nggak tahu singkatannya apa nih. BHD ini berhad kalau nggak salah, ya. Tapi pakai bahasa Melayu, bahasa Malaysia, ya. Kalau di apa Singapura itu PT, ya, PTY, ya. PTY atau PTE. Ya, saya lupa. Jadi intinya kalau yang masih menggunakan, ya, yang masih atau didirikan di luar negeri, tidak berdirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia gitu, ya. Itu untuk orang pribadi, ya. Atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, ya, dalam waktu 12 bulan, ya. Nah, ini juga yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
ya menjalankan usaha atau kegiatan BUT. Nah, ini ingat-ingat ya BUT ya, kemarin udah saya jelaskan tentang BUT ya. BUT ini ya, BUT ini merupakan apa? Subjek pajak luar negeri, tapi perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak dalam negeri gitu ya. Terutama subjek pajak dalam negerinya badan ya. Itu ya teman-teman ya. Inilah yang disebut dengan subjek pajak luar negeri. Nah, kemudian ada yang namanya ada yang bukan tidak termasuk subjek pajak ya, atau dikecualikan dari subjek pajak. Ini intinya adalah badan-badan perwakilan negara asing ini ya. Kemudian pejabat perwakilan diplomatik ya. Nah, ya. Itu ya. Bukan warga dengan syarat ya. Jadi ada dua ya. Pertama ini nomor satu ya, badan perwakilan negara asing. Yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dengan syarat ya. Syaratnya bukan warga negara Indonesia ya. Jadi WNA ya. Warga negara asing. Dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya ya. Tadi syaratnya ada ini 1, 2, 3 ya. Serta ya negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik ya. Jadi ini menggunakan asas timbal balik ya, atau atas reciprocitas ya, yang kita kenal di dalam hukum internasional ya, yaitu asas reciprocitas ya, yaitu asas timbal balik. Karena kenapa badan perwakilan negara asing dan juga pejabat perwakilannya ya, diplomat dan konsulat dari negara asing tidak dikenakan pajak atau tidak menjadi subjek pajak, karena kita menganut asas timbal balik. Karena hal yang sama ya, perlakuan yang sama juga diperoleh oleh ya badan-badan pejabat-pejabat diplomat Indonesia di luar negeri. Dia teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ya, ini ya. Yang ketiga, organisasi internasional ya. Syaratnya apa? Syaratnya Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha dan kegiatan lain ya, selain kegiatan sesuai dengan organisasi ya. Kemudian juga pejabatnya ya, pejabat perwakilan organisasi. Syaratnya bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain di Indonesia. Selama dia melakukan kegiatan usaha ya atau pekerjaan ya, maka dari kegiatan usaha dan kegiatan pekerjaannya ini dikenakan pajak penghasilan. Itu ya. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bicara objek PPH. Ada objek PPH yang bersifat tidak final dan ada yang bersifat final ya. Bedanya apa yang final dan tidak final? Siapa yang tahu? Mungkin ada yang sudah tahu. Apa yang membedakan PPH yang bersifat tidak final dan PPH yang bersifat final? Nih, saya tanya ya. Coba ada yang tahu nggak nih? Bedanya PPH yang bersifat final dan PPH yang bersifat tidak final. Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa nih yang tahu nih? Saya tes ya. Siapa ya? Tias, mana Tias nih? Tias ini enggak paham enggak bedanya PPH yang final dan PPH yang tidak final gitu. Halo, halo. Halo Pak, saya yang jawab ya Pak, yang tidak final Pak. Siapa nih? Yang final Pak, Mulyadi Pak. Mulyadi. Pajak yang final Pak. Oh boleh, PPH. boleh. Pajak yang final itu adalah yang dikenakan tarif dasar atas pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima. Itu sih Pak. Itu ya. Mantap. Kalau yang final tuh. Jadi pajak tertentu ya atas penghasilan yang diterima ya. Iya betul. Ya. Mantap. Yang tidak finalnya saya nggak tahu deh Pak. Yang tidak finalnya nggak tahu ya. Oke, siap. Nanti saya kasih tahu deh.
Tadi dari Mulyadi ya. Jadi pajak final itu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tertentu ya. Nah, boleh ya. Jadi kalau kita pajak yang final gitu ya, teman-teman bisa catat ya. Di modul sih ada, di sini juga ada ya. Jadi kalau kita bicara pajak final tadi ini ya. Nah, ingat-ingat ini. Jadi yang final-final itu biasanya ya yang berasal dari passive income ya, penghasilan tertentu. Tadi memang benar ya kata Mulyadi. Penghasilan tertentu ya. Penghasilan tertentu. Jadi tidak semuanya ya. Ini teman-teman bisa lihat di pasal 4 ya. Pasal 4 ayat 2 ya, undang-undang ya, undang-undang PPH ya. Di antaranya adalah penghasilan berupa bunga ya, berupa bunga deposito dan tabungan, penghasilan dari transaksi saham ya. Jadi kalau kita lihat ini memang penghasilan-penghasilan yang berasal dari passive income ya, dari modal ya, dari pemanfaatan modal ya. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan ya. Berikutnya penghasilan tertentu lainnya. Jadi selain penghasilan tertentu lainnya ya, yang penghasilan yang berasal dari passive income, juga penghasilan yang berasal ya dari yang dikenakan berdasarkan peraturan pemerintah ya. Misalnya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final gitu ya. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan PPh final ini? Tadi sih yang baru dijelasin kan jenis-jenis penghasilannya ya, bunga, bunga, kemudian saham ya kan, penghasilan dari tanah. Nah, jadi yang dimaksud dengan PPh final ini maksudnya adalah ya sifatnya final ya. Dari namanya aja sudah jelas sifatnya final. Final itu maksudnya apa? Tidak dapat diperhitungkan kembali ya, tidak dapat diperhitungkan kembali ya. Di penghitungan ya, penghasilan ya, di perhitungan penghasilan kena pajak di akhir tahun. Jadi dia begitu dikenakan ya, dan dia menjadi final ya. Dan nanti penghasilan yang sudah dipotong ataupun penghasilan yang merupakan yang dikenakan PPh final ini, dia dipisahkan ya, dipisahkan di SPT dengan penghasilan yang dikenakan PPh tidak final gitu ya. Kok ribet sih Pak, ada final ada tidak final ya? Itu memang hukumnya seperti itu ya. Hukumnya memang seperti itu, memang dibuat ya. Sebenarnya tujuannya mengapa ada PPh final ini ya? Tujuannya adalah untuk ya mempermudah ataupun memastikan ya penerimaan negara ya, misalnya terhadap perolehan harta, perolehan penghasilan yang bersumber dari tadi itu ya, dari passive income ya. Jadi ketika ada ya penghasilan ya dari bursa efek ya, penghasilan dari pengalihan tanah ya, langsung di situ dikenakan PPh ya. Begitu juga dari bunga deposito ya, kena 20% ya. Kalau sekarang sudah turun ya jadi 10% ya. Begitu juga dari penghasilan dari keuntungan saham ya, pengalihan saham. Kalau untuk tanah dan bangunan dikenakan juga langsung PPh ya 5%. Dan itu final ya, dari begitu kita bayar 5% ya, maka pembayarannya itu ya termasuk penghasilan yang kita dapatkan, dia dikeluarkan dari penghasilan kena pajak di akhir tahun. Jadi tidak dipajaki lagi atau tidak dihitung kembali dengan penghasilan-penghasilan yang tidak final. Nah, sedangkan yang tidak final ini banyak sekali ya. Ada royalti ya, sewa ya. Sewa ini dari benda yang benda bergerak ya. Sewa ya. Kemudian keuntungan ya, keuntungan dari pembebasan utang, keuntungan selisih kurs ya, selisih karena penilaian kembali aktiva ya, premi asuransi ya, iuran yang diterima atau diperoleh ya, perkumpulan ya, yang paling banyak ini ya, yang terakhir ini ya, tambahan kekayaan neto ya, yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya ini ya semua yang tidak termasuk di objek final ya, dia masuk ke objek tidak final ya, royalti, sewa, penerimaan ya,
penerimaan dari apa perolehan pembayaran ya, keuntungan karena pembebasan utang ya, keuntungan karena selisih mata uang ya, penilaian aktiva ya, penerimaan premi asuransi, iuran yang diterima ya atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, itu juga masuk ke dalam ini ya, objek PPH yang bersifat tidak final ya. Kemudian tambahan kekayaan lainnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya banyak yang menyamarkan ke sini gitu ya. Nah, hartanya dibilang sumbangan gitu ya, bantuan ya. Nah, harus dilihat dulu di sini ya. Karena di sini ada kriterianya, tidak sembarang ya. Yaitu sumbangan atau bantuan termasuk zakat ya. Yang diterima oleh siapa? Harus oleh Badan Amil Zakat ya, atau lembaga amil zakat ya yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah ya, penerima zakat yang berhak ya, para penerima zakat yang berhak, harta hibahan ya yang diterima oleh keluarga dalam sedarah. Nah, jadi kalau kita bilang hibah ya, hibah ya boleh-boleh aja, tapi kalau dia tidak berasal dari keluarga sedarah ya, dalam garis keturunan yang lurus 1 derajat ya, atau sumbangan yang diberikan kepada badan keagamaan ya, atau badan pendidikan, badan sosial ya, pengusaha kecil termasuk koperasi ya. Jadi itu definisinya ya teman-teman ya. Dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan usaha. Kalau ada hubungan usaha, hubungan pekerjaan ya, maka nanti dicoret, ini tidak masuk ke dalam jenis bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, nanti dia dimasukkan ke dalam penghasilan lagi ya. Akhirnya akan dikoreksi ya, ini melalui proses pemeriksaan tentunya ya, pemeriksaan pajak. Walaupun dilaporkannya sebagai bantuan ya atau sumbangan ya, penerimaan hadiah ya, penerimaan hibah gitu ya. Nah, ya, kalau hadiah atau hibah tadi benar-benar diperoleh dari ya, diterima dari keluarga sedarah ya dalam garis keturunan lurus 1 derajat ya. Nah, dia boleh ya menjadi non objek pajak. Tapi kalau tidak memenuhi syarat itu ya dia tidak bisa ya, tidak bisa, artinya akan masuk ke dalam jenis penghasilan. Saya kira itu teman-teman ya. Begitu juga warisan ya, definisi warisan ya. Kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal atau disebut inbreng ya, disebut inbreng. Ini di Undang-Undang Cipta Kerja, inbreng ini menjadi apa? Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal ya. Jadi tidak termasuk objek pajak ya. Ini adanya di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian penggantian atau imbalan ya, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Nah, ini ya. Jadi kalau dapat natura ya, artinya barang, misalnya dapat beras ya, dapat apa namanya, kenikmatan gitu ya, fasilitas ya, mobil ya, misalnya kerja tapi selain dia dapat gaji, dia juga dapat beras ya, dapat mobil ya, dapat BBM ya, itu tidak terkena objek pajak ya, tidak terkena objek pajak ya. Itu ya teman-teman ya. Tapi nanti yang dipajaki adalah yang memberikan gitu ya, yang memberikan ya, yang memberikan ini misalnya perusahaan, nah, maka dia tidak bisa membiayakan ya, tidak bisa membiayakan, maka biaya itu nanti akan dicoret. Beda dengan gaji ya, kalau gaji ya ketika perusahaan memberikan gaji, maka gajinya bisa dibiayakan, artinya ya masuk ke dalam unsur harga pokok ya, harga pokok produksi ya. Sedangkan di pihak penerima gaji yaitu karyawan, maka gaji tersebut ya menjadi objek pajak penghasilan karyawan ya, atau PPh pasal 21. Itu ya teman-teman ya. Saya kira ini sudah cukup jelas. Nanti teman-teman terakhir ya. Nah, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan ya? Jadi cara menghitungnya ini ya teman-teman ya. Ditentukan dulu yang namanya penghasilan
ya kena pajak ya. Jadi ditentukan dulu penghasilan kena pajak PHKP ya. Dasar pengenaan pajaknya dari sini ya. Dari PHKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Apa yaitu ya? Yaitu ya nilai berupa uang ya, yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Untuk wajib pajak dalam negeri ya dalam bentuk BUT yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak ya. Jadi untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, karena BUT ini walaupun wajib pajak, walaupun SPDN dia dipersamakan dengan ya dipersamakan dengan apa badan ya, dipersamakan dengan wajib pajak badan. Jadi untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT ya, maka pengenaan pajaknya menggunakan penghasilan kena pajak PHKP, jangan PKP ya. Kalau PKP nanti kita ketukar dengan pengusaha kena pajak ya. Kita PHKP ya, penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan untuk wajib pajak dalam luar negeri ya, maka cara menghitung pajaknya dengan langsung mengalihkannya dengan penghasilan bruto ya, yang disebut dengan PPh pasal berapa? Pasal 226 ya. Masih ingat ya? Nah, besarnya DPP antara lain untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan neto ya. Untuk wajib pajak orang pribadi selain penghasilan neto dia dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini cara menghitung pajak penghasilan ya, teman-teman ya. Kita kasih contoh ini ya. Ini untuk yang menggunakan pembukuan. Nah, kalau untuk yang menggunakan pembukuan ya untuk wajib pajak orang pribadi, maka cara menghitungnya ya dari penghasilan neto ya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan neto itu dari mana? Yaitu dari penghasilan bruto ya dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan ya. Jadi dari penghasilan neto ya. Penghasilan neto ini diambil dari laba komersil ya, laba komersil dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang ya. Nah, sedangkan untuk badan wajib pajak badan sama ya. Nah, bedanya apa? Untuk orang pribadi ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya. Sedangkan untuk wajib pajak badan tidak ada penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Biaya yang diperkenankan itu ada di mana? Di pasal 6 Undang-Undang PPh. Saya kira itu. Nah, ini contohnya untuk penghasilan kena pajak atas yang menggunakan norma ya. Jadi kalau menggunakan norma karena dia tidak menggunakan pembukuan dan dia diizinkan untuk menggunakan norma, maka cara menghitungnya syaratnya dulu ya. Syaratnya untuk bisa menggunakan norma ini ya omsetnya di bawah 4,8 M per tahun ya. Kemudian mengajukan permohonan dulu ya dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku ya. Dari mengajukan ya di 3 bulan pertama dari tahun buku dan menyelenggarakan pencatatan. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak ya PTKP yang terakhir ya, kita lihat di sini ya 54 juta ya untuk yang jomblo ya, yang tidak kawin ya. Ini semuanya jomblo semua nih ya. Berarti PTKP-nya masih segini ya. Nah, tapi nanti kalau sudah punya tanggungan, ini tidak kawin tapi punya tanggungan ya, ada ya tanggungan ya berupa anak ya, mungkin sudah bercerai ya atau dia ada lah gitu ya TK1 ini ya, dia dapat anak ya, dapat lagi tambahan ya 4.800.000 ya, jadi 58.500.000 dan seterusnya ya. TK2 ya tidak kawin, anaknya 2 ya, tidak kawin, anaknya tanggungannya 3 ya. Kemudian kawin belum punya tanggungan ya, kawin dengan 1 tanggungan, kawin dengan 2 tanggungan, dan terakhir kawin dengan 3 tanggungan ya. Tanggungan itu anak ya, anak atau yang nyata-nyata menjadi tanggungannya dan tinggal dalam satu rumah itu ya. Nanti kita lihat lagi definisi dari tanggungan ya. Intinya sih yang benar-benar kita tanggung kehidupannya ya, penghasilannya, dan dia memang belum dewasa gitu ya, masih masih dapat dijadikan tanggungan ya. Nanti silakan teman-teman lihat lagi definisi tanggungan itu ya. Memang tidak harus benar-benar memenuhi definisi ya di Undang-Undang PPh. Kemudian penghasilan kena pajak ini tadi ya, ini merupakan DPP ya. Dasar pengenaan pajak artinya adalah dasar yang digunakan ya, DPP ya, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak ya. Nah, kemudian dari DPP ini
kita bisa menghitung pajak yaitu dari tarif ya dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Tarifnya berapa? Ini tarifnya ya. Untuk orang pribadi tarifnya berlapis ya. Artinya tergantung lapisan penghasilannya. Kalau penghasilannya sampai dengan 50 juta maka tarifnya 5%, sampai dengan 250 juta 15%. Kemudian berikutnya di lapisan 25% yaitu dari 250 juta sampai 500 juta, dan di atas 500 juta tarifnya 30%. Ya teman-teman ya. Cara menghitungnya bagaimana ya? Nanti kita lihat ada contohnya. Ini untuk PPh badan ya di pasal 17 Undang-Undang ya nomor 36 tahun 2008 ya. Sekarang sudah diturunkan menjadi ya 20% ya. Apabila dia TBK ya maka dikurangi 3% menjadi 17% ya teman-teman ya. Nah, ini ada contohnya. Ini misalnya untuk WP badan dalam negeri ya dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar ya. Di sini dia mendapatkan fasilitas ya yang disebut dengan tarif ya PPh pasal 31 ya, pasal 31E ya. Nah, dia dapatkan tarif yaitu berupa pengurangan sebesar 50% dengan syarat omsetnya sampai dengan 50 miliar ya. Penghasilannya dikurangkan fasilitasnya berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 48%. Jadi nanti kita lihat caranya ya. Nah, ini contohnya ya, ini terakhir ya, saya kira ini terakhir sebelum kita tutup. Ini nanti teman-teman silakan baca. Contoh menghitung ya pajak penghasilan dengan menggunakan tarif normal ini ya. Jadi suatu perusahaan PTY ya tahun 2009 ya peredaran brutonya 4 ya. Ini tarifnya berarti nanti pakai tarif itu ya, tarif fasilitas ya. 4,5 M ya, 4,5 M ya. Omsetnya 4,5 M tahun 2009, penghasilan kena pajaknya 500 juta ya, PKP-nya ya, PHKP-nya ya 500 juta ya. Seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif, maka dia berhak atas ya fasilitas pasal 31E ya, yaitu dikenakan tarif 50% ya, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku ya. Karena omsetnya masih 4,8 M seluruhnya ya, seluruhnya. Ya, kalau di bawah, kalau nanti dia sudah lebih dari 4,8 M, maka tidak seluruhnya yang dikenakan yang mendapatkan tarif 50%. Jadi ini langsung aja kalau sudah jelas seperti ini langsung dikalikan ya. Karena di tahun 2009 tarif pasal 17-nya 28% ya, dia dikenakan fasilitas 50% ya atas penghasilan kena pajak 500 juta, maka dia cukup membayar 70 juta. Nah, bagaimana untuk tahun 2010 ya? Untuk tahun 2010 ya karena tarifnya sudah berubah ya 25%, kita lihat di sini. Maka untuk tahun 2010 dengan omset yang sama ya dan dengan penghasilan kena pajak yang sama, dia membayar 62.500.000. Nah, tapi kalau dia di tahun 2018 ya, karena sudah ada PP 23 tahun 2018 yaitu tentang PPh final ya untuk UMKM, di mana tarifnya 0,5% dari omset, dia cukup membayar 0,5% dari omset 4,5 miliar. Jadi dia cukup membayar 22 juta. Ya, dia cukup membayar PPh berapa? 22.500.000. Jadi jauh lebih kecil sekali ya. Kecil sekali kalau dia memanfaatkan tarif PPh UMKM PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari omset. Bayangkan ya kalau normalnya dia bayar 60 jutaan, sekarang dia cukup 20 jutaan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini terakhir contoh yang kedua, menghitung PPh atas ini kalau ini sudah penghasilan netonya brutonya sudah 24 M ya. Sudah 24 M ya. Sedangkan PHKP-nya ya, PHKP-nya berapa 10 M ya, teman-teman ya. PHKP-nya 10 M ya. PHKP-nya 10 M ya, teman-teman. Jadi kita lihat cara menghitungnya ya. Jadi cara menghitung penghasilan kena pajak ya. Pertama ya, dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dulu. Tadi kan yang memperoleh fasilitas itu ya yang di dalamnya yang masih di dalam range 4,8. Jadi 4,8 M ya dibagi dengan 24 M ya dikali
dikali penghasilan. Penghasilan kena pajak dikali 10M. Maka ketemu ya 2M ya. Jadi untuk yang mendapatkan fasilitas 2M, kemudian penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas ya, maka langsung saja ya dari penghasilan kena pajak 10M ini dikurangi penghasilan dikurangi jumlah penghasilan yang kena fasilitas ya 2M, maka 8M. Maka pajaknya ya 50% ini ya fasilitasnya dari 20% dikalikan dengan 20M ya. 20M ini tadi jumlah penghasilan yang berasal dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas jadi 250 juta ya, ditambah dengan pajak penghasilan atas penghasilan di luar fasilitas ya. Jadi totalnya 2.250 ya, 2.250 juta. Yaitu teman-teman silakan lihat di contoh perhitungan yang kedua ya, berikutnya. Nah, sudah selesai ya. Baik, saya kira itu ya, teman-teman. Sudah selesai. Ini materi PPH ya, nanti saya akan bagikan ya. Nanti saya akan bagikan slide-nya ya kepada teman-teman dan juga saya bagikan modulnya ya. Semoga bisa dipelajari ya. Baik, saya kira sudah cukup karena waktu sudah habis. Masih ada yang mau mau didiskusikan tentang PPH? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih. Saya ini dulu, saya print screen dulu buat teman-teman yang sudah hadir. Bentar ya. Saya print screen. Gimana print screen? Galeri ya. Oke. Nah, ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang ingin live ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas untuk pertemuan ke-13 berarti ya. Untuk pertemuan 13 kita akan bahas tentang PPN. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Terima kasih banyak, Pak. ya. Nanti saya kirim modulnya ya sama ininya. Sama slide-nya ya ke siapa nih? Ke Mulyadi aja. Ya, sama-sama izin ya Liv ya.